Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sahabat Novel. Hari ini kita akan melanjutkan bab 177 Clara Wanita Simpanan Season 2. Bram sampai di kantornya. Dia melangkahkan kakinya menuju ruangannya. Begitu memasuki ruangannya, dia melihat ada seseorang yang sudah menunggunya di sana. Orang yang tak asing, amat tak asing, dan Bram tentu mengenalnya. Bahkan Bram tengah mencari orang itu. Tak disangka orang itu justru datang dengan sendirinya. Bram tersenyum mengejek. Setelah mencoba melarikan diri darinya, ternyata orang itu masih memiliki keberanian untuk menunjukkan wajahnya di hadapan Bram. Hebat, Anda benar-benar panutan. Begitu memang seharusnya. Ketika seseorang merasa bersalah, maka harus berani mempertanggungjawabkan kesalahan, ucap Bram seraya mendekati orang itu. Bram terus menatap orang itu yang hanya diam seraya menatapnya. Entah tatapan macam apa, wajahnya tampak datar membuat Bram dapat menebak apa yang ada di kepala orang itu. Saya pikir kamu mulai tak waras setelah saya membawa pergi Bria. Tak disangka, kamu terlihat sehat, bahkan bahagia, ucap orang itu. Ya, dialah Papi Anita. Tentu kedatangan yang tak diduga oleh Bram sebelumnya. Pasalnya, orang kepercayaan Bram pun belum memberikan kabar tentang keberadaan Papi Anita dan Brielle padanya. Jangan terlalu banyak mengatakan omong kosong. Di mana Brielle? Tanya Bram tampak dingin. Sungguh, siapapun yang berada di posisi Bram saat ini akan merasakan hal yang sama ketika melihat wajah Papi Anita, yaitu muak. Hanya saja, Bram mencoba bersikap santai tentu saja. Itu karena bagaimanapun, Papi Anita adalah tamu di kantornya. Dan Bram pun mencoba menghargai Papi Anita sebagai orang yang lebih tua darinya. Dimanapun dia berada di tempat yang aman dan tentunya jauh dari orang-orang yang tak tahu diri, ucap Papi Anita dengan penuh penekanan. Bram menyunggingkan seringai miring di sudut bibirnya. Luar biasa jawaban yang amat bertele-tele dan dia tak menyukai hal itu. To the, to the, to the point saja. Apa mau Anda, mantan papi mertua? Berani sekali Anda menunjukkan wajah Anda di hadapan saya. Saya bahkan berharap jasad Anda lah yang datang ke hadapan saya. Tapi ternyata Tuhan masih terlalu baik terhadap Anda. Karena itu, nikmati masa tua Anda dengan sebaik mungkin. Jangan membuat masalah, ucap Bram dengan nada datar. Tapi terdapat penegasan di dalamnya. Papi Anita tersenyum. Dia menghela napas kemudian. Papi Anita menunjukkan sebuah berkas ke hadapan Bram. Dia tersenyum miring dan memberikan isyarat agar Bram mengambil dan membaca isi berkas itu. Bram mengerutkan dahinya ketika melihat berkas itu. Sesaat kemudian dia mengambil berkas itu dan mulai membukanya. Bram pun membaca isi dari berkas itu dengan seksama. Selesai membaca isi berkas itu, Bram menatap datar Papi Anita. Sampai bertemu di pengadilan, ucap Papi Anita. Kenapa harus bertemu di pengadilan? Saya takkan pernah memasuki pengadilan hanya untuk mendapatkan Brielle kembali, tegas Bram. Sesaat kemudian Bram terkekeh ketika melihat wajah kebingungan Papi Anita. Dia pun mengusap wajahnya di tengah kekekehannya. Plak, Bram melemparkan berkas itu ke atas meja di dekat sofa. Jangan terlalu banyak omong kosong, ucap Bram dan masih terkekeh. Lucu sekali mantan mertuanya itu. Berkas yang belum lama Bram baca adalah berkas permohonan pengalihan hak asuh Brielle, di mana di sana tertulis bahwa Papi Anita meminta hak asuh Brielle dipindah alihkan pada Papi Anita. Di sana pun tertulis alasan Papi Anita dan beberapa hal yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh pengadilan.
agar menyetujui permohonan pengalihan hak asuh dari Bram kepada dirinya. Tertawalah Bram sebelum dirimu menjadi tak waras. Oh, atau sudah mulai tak waras, ucap Papi Anita seraya tersenyum mengejek. Anda yang menjadi tak waras sungguh lucu sekali. Anda pikir Anda bisa mengambil Briel dari saya? Hah? Memangnya tua bangka seperti Anda berapa lama lagi akan hidup? Ucap Bram seraya menatap Papi Anita dengan tajam. Plak. Bram tersentak ketika Papi Anita tiba-tiba melayangkan tamparan ke wajah Bram. Lancang, bukannya bersikap hormat agar saya menjadi respek terhadap dirimu. Kamu justru menghina saya, bentak Papi Anita. Bram mengepalkan tangannya, tangan satunya memegang pipinya yang terasa panas akibat tamparan yang baru saja Papi Anita layangkan. Mengapa Anda tersinggung? Bukankah apa yang saya katakan ini adalah kenyataan? Ucap Bram. Papi Anita mengepalkan tangannya. Lagi-lagi dia menampar wajah Bram. Bram benar-benar sudah lancang terhadap orang tua seperti dirinya. Bahkan Bram melupakan bahwa Papi Anita pernah menjadi mertuanya. Bram menahan tangan Papi Anita. Sudah saya katakan, gunakanlah waktu Anda sebaik mungkin sebelum Anda menyesal. Geram Bram kemudian menghempaskan tangan Papi Anita dengan kasar. Papi Anita hampir saja tersungkur. Dan tentu saja hal itu membuat dirinya syok. Tak terbayang jika dirinya sampai tersungkur ketika Bram menghempaskan tangannya tadi. Dia pasti akan membentur meja di dekatnya. Bahkan Anda tak berdaya menopang tubuh Anda sendiri. Hahaha. Tawa Bram menggema di setiap sudut ruangan. Begitu keras membuat napas Papi Anita bergemuruh. Entah pria seperti apa Bram itu. Dia benar-benar tak menyangka dan semakin merasa menyesal harus terlibat dengan Bram. Bahkan sejak beberapa tahun. Dulu dia berpikir Bram pria yang berwibawa. Bram ramah, bahkan terlihat dewasa dan baik. Karena itu Papi Anita meminta Bram untuk menjadi suami Anita. Tak terbayang dipikirkan Papi Anita. Bagaimana kehidupan Anita dulu. Dadanya merasa sesak karena mengingat Anita pernah menikahi pria tak waras seperti Bram. Bram berbalik dan melihat dan mengusap wajahnya di tengah tawanya. Perutnya terasa sakit karena dia terlalu banyak tertawa. Dia tak pernah merasa selucu itu terhadap seseorang. Bahkan dirinya kerap kali kesulitan untuk tertawa lepas. Luar biasanya, setelah melihat kebodohan Papi Anita, justru membuat Bram merasa geli dan tak tahan untuk tak tertawa keras. Bram berbalik. Dia mendekati Papi Anita dan menatap Papi Anita dengan serius. Untuk kali ini tak ada tawa lagi di bibir Bram. Tawanya seakan hilang setelah mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Kembalikan Bria atau jika tidak, Bram menghentikan ucapannya. Dia melihat bahu sebelah kanan Papi Anita dan meletakkan tangannya di bahu Papi Anita. Bram mendekatkan bibirnya ke telinga Papi Anita. Saya punya rekaman pertunjukan yang sangat bagus tentang mendiang putri tercinta Anda. Meski dirinya sudah mati, saya yakin jika semua itu sampai ke tengah publik, maka dunia akan mencemooh Anda dan dunia akan mengingat keburukan putri tercinta Anda selamanya. Jika jejak digital itu sangat mengerikan, bisik Bram dengan penuh penekanan. Bram menjauhkan wajahnya dari Papi Anita. Dia pun tersenyum dan merapikan jas yang Papi Anita kenakan. Papi Anita hanya diam, diperlakukan seperti itu oleh Bram. Matanya tak terlepas dari mata Bram seolah mengingatkan penjelasan tentang ucapan Bram belum lama. Saya memiliki kartu as putri Anda. Ya,
Tentu saja aibnya. Kasihan sekali jika dia harus menderita, bahkan ketika sudah tiada. Anda tahu, Bram kembali mendekatkan wajahnya ke telinga Papi Anita. Dia kembali berbisik di telinga Papi Anita. Akan sangat kasihan putri Anda yang malang, yang bahkan ketika hidupnya sudah saya siksa secara mental maupun fisik, harus kembali menderita bahkan setelah kematiannya, bisik Bram. Bram, Papi Anita meneriakkan Bram, tepat di telinga Bram, membuat Bram seketika merayap syok. Sontak dia menyernyit telinganya, benar-benar terasa sakit. 178 Clara Wanita Simpanan Season 2. Benar, Papi Anita meneriakkan nama Bram tepat di telinga Bram, membuat Bram seketika merasa syok. Sontak dia menyernyit telinganya, benar-benar terasa sakit. Bahkan seketika mendengung karena teriakan keras itu. Bram pun langsung menjauhkan tubuhnya dari Papi Anita. Bram menatap Papi Anita, di mana kini Papi Anita tengah menatapnya dengan nyalang. Bram sadar Papi Anita semakin marah setelah mendengar ucapannya. Namun apa boleh buat, dirinya tak bisa tinggal diam ketika sudah terlalu terusik. Terserah, saya tak pernah bermain-main. Saya pun mengatakan kebenaran bahwa saya memiliki bukti kebusukan Anita. Apa Anda pikir anak Anda itu begitu baik, ha? Bahkan setelah menikah dengan saya, dia berani tidur dengan pria sampah, teriak Bram. Dada Bram bergemuruh. Selama ini, mungkin dunia akan melihat dirinya yang bersalah di tengah pernikahannya dengan Anita. Semua orang tak tahu di masa lalu Anita pernah mengkhianatinya. Hanya karena Anita tengah mengandung Briel saja. Ketika itu Bram tak menceraikan Anita. Bahkan lebih gilanya, Anita tidur dengan pria yang Bram katakan pria sampah, yang tak lain adalah Niko, supir Anita sendiri. Kejadian itu terjadi dalam kediaman Bram. Hanya saja bukan di dalam kamar pribadi Bram dan Anita. Papi Anita terperangah. Dia terkejut mendengar ucapan Bram. Tak mungkin anaknya berbuat hal gila macam itu. Bahkan dirinya tahu bahwa Anita mencintai Bram. Jangan memfitnah mendiang Anita, Bram, bentak Papi Anita. Bram tersenyum miring. Apa perlu saya perlihatkan buktinya? Hah? Saya memang tak pernah mencintai Anita, tetapi saya menjadikannya nyonya dengan fasilitas kemewahan di kediaman saya. Saya tak pernah melarangnya melakukan apapun yang dia sukai. Hanya saja saya meminta agar Anita tak mempermalukan saya sebagai kepala keluarga. Tapi apa? Anita justru mempermalukan saya. Dia bercinta dengan supirnya sendiri yang bahkan tak ada apa-apanya dibanding saya. Lebih gilanya lagi, dia melakukannya di dalam rumah saya, di mana di dalam rumah itu ada saya yang tinggal di sana. Dan sayalah suaminya. Sayangnya, dia sudah menginjak harga dirinya. Geram Bram. Jantung Papi Anita berdegup kencang. Apa semua yang Bram katakan itu benar? Jika iya, lalu siapa Briel? Anak siapa Briel? Pikir Papi Anita. Jadi apa Briel? Papi Anita menelan air liurnya. Tenggorokannya tercekat mengingat tentang Briel yang seketika melintas di pikirannya.
Apakah itu artinya Brielle bukan anak Bram, pikirnya. Bram menghela napas. Dia mengerti maksud Papi Anita meski Papi Anita tak melanjutkan ucapannya. Ya, sudah jelas. Papi Anita akan memikirkan hal itu. Bahkan siapapun akan berpikir hal yang sama. Begitupun dengan Bram. Ketika usia kehamilan Anita 4 bulan, Bram tak sengaja mempergoki Anita tengah bercinta dengan Nico di kamar tamu. Tepatnya ketika Bram baru saja kembali dari perjalanan bisnisnya dari luar negeri. Siapapun marah, kecewa, sudah jelas Bram rasakan saat itu. Meski tak ada cinta untuk Anita, tetapi Anita adalah istri Bram. Sialnya, kejadian gila itu terjadi dalam kediamannya saat itu. Beruntung Anita tengah mengandung. Jika tidak, Bram sudah membunuh Anita saat itu juga. Tetapi Anita adalah istri Bram. Namun, bukan Bram jika tak melayangkan tangannya. Tetap saja, meski Anita tengah mengandung, apalagi setelah mengetahui Anita melakukan hal gila dengan Nico, yang tak lain adalah supir pribadi Anita sendiri, membuat pikiran Bram diselimuti kecurigaan bahwa Anita bukanlah mengandung anak Bram. Mungkin bukan Bram saja. Seluruh suami yang melihat kelakuan bejat istrinya tentu akan curiga bahwa istrinya bukan hamil darah daging. Bram pun semakin kehilangan respeknya terhadap Anita setelah kejadian itu. Bahkan dirinya merasa jijik menyentuh Anita. Pernikahan macam apa yang dijalaninya bersama Anita? Bahkan tak hanya Anita yang merasakan pernikahan itu bagaikan neraka setelah Bram mempergoki perselingkuhannya. Tetapi Bram pun merasakan hal yang sama, seolah tak cukup penderitaan ketika kehilangan Clara, bahkan dirinya pun menderita karena pernikahan pertamanya dengan Anita. Bram duduk di sofa di mana di sana Papi Anita sudah lebih dulu mendukungkan tubuhnya karena tubuhnya seketika merasa lemas setelah mendengar ucapan kapan Bram. Setelah bertahun-tahun sejak Anita masih hidup hingga Anita tiada, Bram tak pernah menceritakan hal itu pada papi Anita. Terlebih setelah Brielle lahir dan Bram pun melakukan tes DNA pada Brielle, yang mana hasilnya adalah akurat bahwa Brielle darah daging Bram. Hal itu membuat Bram merasa enggan menceritakan aib mendiang Anita pada orang tua Anita sendiri. Katakan Bram, jadi Brielle anak siapa? Apa Brielle bukan? Brielle dari Brielle darah daging saya, ucap Bram yang langsung menyela ucapan Papi Anita. Papi Anita terdiam, dadanya yang bergemuruh, detak jantungnya yang berdegup cepat sebelumnya kini perlahan berdegup normal. Dia tersenyum sekilas. Semuanya penuh syukur karena Brielle adalah darah daging Bram, yang artinya Anita memang tak pernah melahirkan anak haram di tengah pernikahannya bersama Bram. Bram mengusapkan wajahnya. Apa dia kerta Apa dia keterlaluan?
membicarakan keburukan orang yang sudah tiada, namun dia kesulitan mengendalikan dirinya karena merasa tersinggung mendengar ucapan Papi Anita yang seolah dirinya lah yang paling bersalah terhadap Anita. Nyatanya, sejak awal pun pernikahan yang Bram dan Anita jalani adalah sebuah pernikahan yang jauh dari kata sehat. Sejujurnya, Bram mempergoki perselingkuhan Anita. Dia sempat menyerah pada Clara. Ya, Bram sempat merelakan Clara dan berniat memperbaiki hubungannya dengan Anita. Sayangnya, dia dikecewakan sebelum mulai niat baiknya. Karena itu selama Anita masih hidup, Bram tak pernah peduli pada Anita. Status mereka adalah suami istri, yang di dalamnya terikat sebuah ikatan suci pernikahan. Namun, keduanya layaknya orang asing meski tinggal di satu atap yang sama. Tak ada kebahagiaan di dalam pernikahan itu. Meski begitu, di balik kejadian buruk itu, Bram tetap bersyukur akan kehadiran Brielle dalam hidupnya. Bram memang tak mencintai wanita yang telah melahirkan Brielle, tetapi Bram sangat mencintai menyayangi Brielle. Bram, papi Anita terdiam. Dia tak melanjutkan ucapannya ketika tiba-tiba saja Bram menatap dirinya. Maaf, ucap Bram. Bram menatap papi Anita. Seketika dia merasa bersalah telah membuka aib orang yang sudah tiada. Apalagi Anita adalah mendiang istrinya sendiri yang mana seharusnya sebagai seorang yang pernah menjadi suami Anita, seharusnya dia menutupi aib Anita. Saya mungkin keterlaluan, tapi saya hanya terbawa kecewa karena semua orang selalu menyalahkan saya atas apa yang terjadi di masa lalu. Ucap Bram dengan nada yang begitu pelan, tetapi masih dapat terdengar oleh telinga papi Anita. 179 Clara Wanita Simpanan Season 2. Saya mungkin keterlaluan, tapi saya terlalu kecewa karena semua orang selalu menyalahkan saya atas apa yang terjadi di masa lalu. Ucap Bram dengan nada yang begitu pelan, tetapi masih dapat terdengar oleh telinga papi Anita. Saya takkan menyangkal apapun ya. Anda sudah tahu sejak awal apa yang terjadi dalam pernikahan saya dan Anita, di mana saya memang telah menikahi Clara. Bahkan setelah beberapa hari menikahi Anita, saya tak ingin memilih jalan itu. Tapi saya seorang dalam calon ayah di ketika itu. Clara mengandung anak saya, ucap Bram. Bram merasa tak perlu lagi menyembunyikan apapun pada papi Anita. Bahkan papi Anita pun sudah tahu karena mencari tahunya sendiri. Saya mengenal Clara, menjalin hubungan dengannya jauh sebelum saya menikahi Anita. Saya mencintainya, tetapi kesalahan Anda. Saya mencintainya, tetapi kesalahan saya ketika itu, saya telah mengambil keputusan untuk menikahi Anita. Seharusnya saya tak pernah menikahi Anita, sehingga kami tepatnya Anita takkan merasakan sebuah pernikahan yang di dalamnya mungkin terdapat banyak kekecewaan, ucap Bram. Bram menghela napas pelan. Bukan tak ingin, bahkan setelah Clara meninggalkan saya beberapa tahun lalu, saya memutuskan memperbaiki hubungan pernikahan saya dengan Anita. Naibnya, saya melupakan bahwa feeling seorang istri itu jauh lebih kuat ya. Mungkin Anita pernah
merasakan sakit. Memiliki wanita lain selain dirinya. Dan mungkin itulah yang dia lakukan, melampiaskan kekecewaannya dengan melakukan hal yang sama, yaitu memiliki pria idaman lain di belakang saya, ucap Bram. Lagi-lagi Bram menghela napas, tapi dia wanita, dia seorang istri. Bahkan saya telah memutuskan melupakan Clara, tetapi kemudian dia mengkhianati saya. Dari sanalah saya kehilangan respek terhadap Anita. Namun, jika saja Anita masih hidup, Anda bisa tanyakan pada Anita bahwa saya tetap melakukan kewajiban saya sebagai seorang suami. Meski tidak pernah lagi menyentuhnya, saya yakin Anda pasti akan mengerti jika berada di posisi saya. Saya seperti di mana Anda melihat istri saya, Anda sendiri tengah digagahi pria yang statusnya jauh lebih rendah daripada Anda. Bahkan di dalam kediaman Anda sendiri, ucap Bram. Kalian bersalah, tegas Papi Anita. Papi Anita mengatakan semua itu tentu bukan tanpa alasan. Apalagi setelah mendengar cerita Bram. Bram mengerutkan. Dia masih tetap menatap Papi Anita. Papi Anita beranjak dari sofa, dia melangkahkan menuju ke dekat jendela, di mana di sana dia melihat jauh ke arah yang mungkin pemandangannya ujung ibu kota. Kamu bersalah, kamu sejak awal tak mengatakan kejujuran. Kamu tak berani mengambil keputusan sehingga timbullah kekecewaan di hati Anita. Di masa lalu kamu yang sempat awal Jadi maksud Anda Anita tak bersalah? Tanya Bram di tengah rasa tak percayanya. Bahkan setelah Bram mengatakan kebenarannya, tapi Anita tetap menyalahkan dirinya dan tak menyalahkan Anita. Dia melupakan bahwa seburuk seburuk apapun seorang anak, orang tua akan selalu membela anaknya. Bram pun tersenyum miris. Jika begitu, percuma saja dia membela dirinya dengan mengatakan semua kebenaran yang terjadi di masa lalu. Dia benar-benar menyesal karena sudah terlalu banyak bicara. Terlebih dia membicarakan keburukan orang yang sudah tiada. Apakah setelah ini Tuhan akan menghukum dirinya? Pikir Bram. Kesalahan Anita karena dia memilih membalas perbuatanmu dengan perbuatan yang sama. Kesalahan Anita karena dia memilih membalas perbuatannya dengan perbuatan yang sama. Saya takkan membelas siapapun. Kalian sama-sama bersalah. Sejak Anita kecil, saya tak pernah mengajarkan padanya bahwa kejahatan harus dibalas dengan kejahatan pula. Itu ketika kecil. Ketika dia dewasa, saya tak lagi bisa memasuki kehidupannya sepenuhnya. Saya percaya anak yang saya rawat sejak kecil dengan didikan yang baik akan selalu mengingat didikan saya. Sayangnya, saya pun kecewa dengan apa yang dia lakukan. Namun saya tak bisa menghakiminya. Selain dia anak saya dan saya menyayanginya, yang mana sebagai seorang ayah, saya begitu terluka melihat anak saya menderita ketika hidup bersamamu, tapi juga karena dia sudah tiada, ucap Papi Anita.
Papi Anita berbalik, dia menatap Bram. Tapi kamu harus tahu, Bram, bahwa takkan ada asap jika tak ada api. Apa yang kita tanam, maka itulah yang kita tuai. Saya paham kamu kecewa dengan perbuatan Anita, tapi sadarlah bahwa Anita jauh lebih kecewa karena pengkhianatanmu. Saya rasa kalian sama-sama sudah gila, ucap papi Anita. Bram terdiam, entah mengapa kali ini apa yang dikatakan papi Anita semuanya kebenaran. Ya, takkan ada asap jika tak ada api. Apa yang kita taman tanam, maka itulah yang akan kita tuai. Segala perbuatan baik maupun buruk yang kita lakukan maka akan kembali pada diri kita sendiri. Sejujurnya Bram sudah melupakan semua itu. Dia tak pernah lagi mengingat hal itu, hanya saja karena tak dapat mengendalikan amarah dalam dirinya sehingga Bram kembali mengungkit masa lalu. Tapi Anita menghela napas panjang. Sejujurnya dia merasa sedih. Entah apa yang harus dia katakan. Semua adalah masa lalu. Dia merasa bahwa dirinya pun tak berhak menghakimi masa lalu seseorang. Apalagi Anita sudah hidup dengan tenang di alam yang berbeda. Papi Anita melangkahkan kakinya dan lebih mendekati Bram. Sedangkan Bram hanya diam, dia pun merasa bingung harus mengatakan apa lagi. Pasalnya, semua yang dia pendam selama ini, semuanya sudah dia ungkapkan pada papi Anita. Bibirnya seakan kehabisan kata-kata, membuat bibirnya kini seolah membisu. Saya tahu saya tak berhak menghakimi masa lalu seseorang. Saya hanya seorang ayah yang merasa terluka karena melihat anaknya pernah terluka di masa lalu. Saya yakin kamu pun akan merasakan hal yang sama ketika kamu melihat Brial terluka. Bahkan contoh kecil saja ketika Brial pas terjatuh karena bermain lari-larian, kemudian kakinya terluka. Sudah pasti kamu akan merasakan kesakitan yang Brial rasakan. Semua orang tua akan seperti itu. Itu karena orang tua selalu semua orang tua akan seperti itu. Itu karena orang tua teramat menyayangi anak-anak mereka, ucap papi Anita. Bram menghela napas. Seketika dia teringat pada Briel. Dia sungguh penasaran di mana kini Briel berada. Meski dia tak menunjukkan kegelisahannya, sejujurnya dia gelisah berada jauh dari Briel. Dia benar-benar merindukan gadis kecilnya itu. Jadi Briel ada di mana sekarang, tanya Bram. Briel adalah cucu saya pun berhak bertemu dengannya. Saya terkadang ingin menemaninya bermain dan ingin ditemani oleh Briel. Apalagi saya sudah dalam masa pensiun di kantor. Tak banyak kegiatan yang saya lakukan di tengah seharian saya, yang hanya berdiam diri di rumah, ucap papi Anita. Bukannya menjawab pertanyaan Bram, papi Anita justru mengatakan hal lain, yang mana membuat Bram semakin diselimuti rasa penasaran dan ingin tahu di mana Briel berada saat ini. Bram pun berdehem, Briel ada di rumah saya, ucap papi Anita. Bram mengerutkan dahinya. Jadi kalian tak sempat meninggalkan negara ini, tanya Bram. Saya akan melakukannya, tetapi saya dibuat kewalahan karena kerewalan anak itu, ucap papi Anita. Apa maksudnya, tanya Bram bingung. Ya, dia selalu mengatakan kakek, Briel merindukan papi. Kapan Briel akan pulang ke rumah papi? Briel sangat merindukan papi, ucap papi Anita seraya menirukan gaya bicara Briel yang menggemaskan. Entahlah, mungkin berbeda jika dirinya yang melakukannya. Namun, apakah dirinya terlihat menggemaskan juga, sama seperti Briel, pikirnya. Bram pun tertegun mendengar ucapan papi Anita. Jantungnya berdegup kencang mendengar ungkapan rindu dari gadis kecilnya.
meski dirinya hanya mendengar melalui bibir Papi Anita. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan bagikan ke teman-teman semua. Terima kasih. Bye-bye.